Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Draxman dulur ing di Noise iki. Saya punya kesempatan mau mereview perabotan atau wadah air pada zaman dahulu. Kaya apa, bentuknya rupanya kaya apa? Ayo ikuti keseluruhan. Dan ini sama ini udah. Oke ya. Guys, ini namanya kendi. Kalau orang Jawa ini sebenarnya kalau zaman sekarang itu tempat untuk minum ya. Kendi ini memang berasal dari tanah liat ya. Memang setiap tempat air yang terbuat dari seperti ini mempunyai ciri khas, aroma dan rasa tersendiri dibandingkan dengan wadah mungkin plastik atau yang lainnya. Karena kendi ini memang sudah ada semenjak zaman dahulu kala, baik mungkin di zaman kerajaan mungkin sudah ada, atau di bawahnya itu sampai sekarang ini kendi itu masih digunakan sebagian masyarakat lokal untuk menyimpan air minum. Biasanya kalau air ini dimasukkan di dalam kendi ini akan mempunyai apa ya, ciri khas tersendiri ya, apalagi kalau baru dibeli itu rasanya tuh apa ya, amponya atau bekasnya tanah liat yang di Usia sini masih kita bisa merasakan. Memang variasi kalau apa namanya, kendi ini ada ukuran, ini udah ukuran sedang bagus ya. Nah, tapi ada juga kendi yang ukurannya kecil. Ini biasanya mungkin untuk anak-anak. Nah, cuma perbedaannya harganya itu mungkin beda nggak Mas Durrahman? Untuk harganya sendiri kalau antara yang sudah ada polesan seperti ini atau yang masih seperti ini harganya beda nggak? Beda-beda harganya. Beda, ya? Untuk yang kecil kurang lebih harganya 5.000. Untuk yang besar ya ada yang 10.000, ada ya 15.000, tergantung besar kecilnya dan modelnya. Kalau memang sih memang pembuat harganya itu nggak pasti ya, tergantung kerumitannya, terus bentuknya atau motifnya bagaimana. Biasanya yang paling keren itu guys, ada motifnya mungkin ya. Nah ini agak, nah mungkin ini, nah ini berbeda dengan yang lainnya. Jadi ini ada apanya, ada lebihan ya, ini jenenge. Ini fungsinya apa? Ini untuk menahan tekanan agar air itu, tangan itu nggak lepas. Nah, seperti ini. Nah, biasanya seperti ini. Nah, kendi ini biasanya kalau banyak kawan-kawan menghadapi mungkin kendi saya beli air ternyata kok ada semutnya. Nah, gampang caranya. Nah, ini gambarkan mungkin atau wadah ya. Kita cuma memberi sini tuh air. Nah, diberi air seperti ini gambarannya wadah. Diberi air tujuannya agar semut ini tidak masuk ke sini. Sehingga di sini juga aman. Kedua, gunakan penutup untuk bagian atas. Jangan seperti ini ya. Nah, kalau udah ada airnya ini ditutup sehingga ini menghindari nanti dari bahan-bahan yang jatuh seperti mungkin cicak atau kotoran-kotoran, sehingga tetap menjaga kebersihannya dari kendi tersebut. Oke guys, kalau kita tadi sudah review yang namanya kendi, baik yang kecil maupun yang besar. Sekarang kita akan review lagi namanya, kalau berbagai macam daerah sih, kalau namanya berbeda-beda. Kalau neng daerah saya di sana ini namanya lemper. Kalau orang Jombang katanya layah. Kalau ini ngarani apa? Cowek atau tobek. Nah, apapun namanya, bentuknya sama, nanti fungsinya juga sama. Nah, kawan-kawan, layah atau cobek atau lemper ini jasanya besar sekali, terutama untuk kuliner. Nah, biasanya fungsinya alat ini sebagai kalau buat hidangan sih nggak apa-apa sih sebenarnya, buat hidangan. Terus kemudian di sini ada dilapisi dengan kertas biar nggak kotor ya. Nah, tapi ini fungsinya yang utama itu buat menumbuk bumbu ya. Mungkin Anda ingin membuat sambal, untuk bahan untuk masak. Nah, biasanya ditumbuk dulu. Nah, biasanya ada yang namanya kawannya ini, gandengan ini. Nah, ini namanya
hulek. Kalau nama saya nih ulek-ulek. Apa Mas Dul di sini? Sama kayaknya. Oh. Ulek-ulek. Ini namanya hulek. Lah ini adalah satu paket, guys. Biasanya kalau Anda pedagang rujak maupun pedagang lainnya lah, peranannya yang paling penting adalah ini, karena ini nanti untuk menumbuk bumbu agar bisa lebih halus. Nah, adapun apa ya? Ini namanya hulek-hulek ya. Nah, hulek-hulek ini dibagi menjadi dua. Kalau ini namanya hulek-hulek atau alat penumbuk ya, sambar. Ini berasal dari bawahan pring bambu. Bongkotan pring. Nah, bongkotan pring bagian bawah. Kemudian ini dibuat teksturnya agak kasar. Tujuannya ini akan lebih mudah, tidak lepas ya dari tumbuhan ya. Biasanya kalau sini ada brambang, nah, dengan adanya teksturnya kasar seperti ini nggak akan mudah meleset, mentelat ya, terlepas gitu ya. Maka dibuat seperti ini. Nah, yang berikutnya itu biasanya nggak ada sih. Itu terbuat dari batu andesit. Jadi kalau apa namanya ini, Mas Dul? Ulek-ulek. Hulek-hulek ini berasalkan dari batu andesit. Nah, batu andesit itu biasanya kalau bagian sini itu terasa halus ya, halus. Kemudian di sini kasar. Memang teksturnya harus demikian karena dia beradukan dengan benda yang halus seperti brambang, terus bawang, cabai. Nah, kalau sama halusnya itu selain lama prosesnya, ini juga mempersulit dalam penggerusan atau Penggulukan. ya penggulukan tersebut. Ya. Oh yes, jadi setelah hulek-hulek, cobek, kendi. Nah sekarang ini namanya ngaron atau nanangan. Ini biasanya kalau orang Jawa itu fungsinya buat menggoreng kopi. Nah, karena apa? Menggoreng kopi itu membutuhkan selain panasnya juga lama, tahan panas juga. Nah, di sini nanti buat seperti ini. Agar nanti pematangannya kopi itu lebih merata. Kan ini terbuat dari apa namanya? Tanah, Mas. Iya. Sehingga kalau untuk menggoreng kopi itu lebih merata ya. Berbeda nanti misalnya digoreng dengan apa? Yang pakai aluminium itu ya, wajan itu nggak bisa karena tuh panasnya kan nggak bisa mengglobal. Gampang gosong juga. Nah, mudah gosong. Kalau dengan ini nanti biasanya kalau para kawan-kawan itu di Shanghai atau di Sangrai. di sangrai. Nah, sehingga lebih merata dan lebih efisien. Nah, kawan. Jadi fungsinya itu luar biasa. Cuman benda-benda seperti ini hanya satu kelemahannya. Jangan sampai dia itu kebentur benda keras atau jatuh. Karena kalau sampai terbentur benda keras atau jatuh, jelas ini akan pecah dan tidak bisa difungsikan lagi. Oke, cukupkan dulu ya guys review kita tentang perabotan rumah tangga dari bahan tanah liat kendi, ada cobek, ada layak. Nah, saya ingatkan nih kawan-kawan yang belum like, comment, subscribe, monggo silahkan ada like, comment, subscribe di channel Drexman LA agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi tentang segala macam informasi. Nah, cukup sekian dari saya salam dari Kironggo Warisito, Drexman LA, mantap.